Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, ketemu lagi kita pada pertemuan kita hari ini, yang mana pertemuan kita hari ini udah memasuki pertemuan yang ke-13. Adapun materi kita hari ini adalah keamanan sistem database. Nah, keamanan database itu adalah suatu cara untuk melindungi database dari ancaman baik dalam bentuk kesengajaan maupun tidak sengaja. Sedangkan ancaman itu sendiri yaitu segala situasi atau kejadian baik sengaja maupun tidak sengaja yang bersifat merugikan serta mempengaruhi sistem secara konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Nah, keamanan database sendiri tidak hanya berkenaan dengan data yang ada pada database saja, namun juga meliputi bagian lain daripada sistem database yang tentunya dapat mempengaruhi sistem daripada database tersebut. Yang hal ini berarti keamanan database mencakup perangkat keras, perangkat lunak, orang, serta data. Nah, agar memiliki suatu keamanan yang efektif, dibutuhkanlah kontrol yang tepat. Seseorang yang mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database biasanya disebut administrator database. Nah, administrator ini nantilah yang akan memegang peranan penting pada suatu sistem database. Oleh karena itu, administrator harus mempunyai kemampuan yang cukup sehingga dapat mengatur suatu sistem database. Nah, keamanan itu sendiri merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak memiliki wewenang. Kemudian, sistem yang aman memastikan kerahasiaan data yang terdapat dalamnya. Nah, beberapa aspek keamanannya itu meliputi yang pertama, membatasi akses ke data dan service. Yang kedua, melakukan autentifikasi pada user. Dan yang ketiga, memonitor aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Kemudian, kelompok keamanan pada database. Jadi, kelompoknya ini terdiri dari yang pertama, pencurian dan penipuan. Nah, pencurian dan penipuan database tidak hanya mempengaruhi lingkungan database, namun juga seluruh perusahaan ataupun organisasi. Jadi, pencurian dan penipuan ini adalah yang mana keadaan ini dilakukan oleh orang lain, di mana seseorang ingin melakukan pencurian atau pemanipulasian data, misalnya saldo rekening, transaksi, transfer, dan lain sebagainya. Maka dari itu, fokus untuk harus melakukan kekuatan sistem agar menghindari akses orang yang tidak memiliki kewenangan. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kerahasiaan dan privasi. Nah, di sini suatu data dapat memiliki nilai kerahasiaan karena data tersebut merupakan sumber daya yang strategis pada perusahaan. Maka pada kasus ini, data tersebut harus diamankan dengan memberikan hak akses pada orang tertentu saja. Jadi, di sini ya nggak semua orang itu harus kita kasih ibaratnya kepada itu akses, enggak. Tetap pilih orang yang kira-kira siapa dia yang bisa kita percaya untuk melakukan akses database atau orang yang bisa kita percaya untuk sebagai administrator database itu sendiri. Kemudian, hilangnya integritas. Nah, integritas ini berkaitan dengan akurasi dan kebenaran data dalam database, seperti data korup. Hal ini akan secara serius mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah hilangnya ketersediaan. Hilangnya ketersediaan berarti data, sistem, dan keduanya tidak dapat diakses, servis mati, dan tentunya secara serius sangat mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Nah, saat ini perusahaan membutuhkan kemampuan sistem yang aktif 7 kali 24 jam, yang mana berarti 7 dikali 1 minggu. Nah, kemudian kita masuk ke ancaman terhadap database. Jadi, serangan terhadap database itu secara garis besar dikategorikan sebagai keamanan server, yang mana perlindungan server adalah suatu proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri. Menurut si Black,
Ini adalah suatu sisi keamanan yang sangat penting dan harus dilaksanakan secara hati-hati. Jadi ide ini tuh dasarnya adalah kita itu tidak dapat mengakses apa yang kita dapat lihat, atau apakah kita ingin database server kita itu dapat dilihat oleh seluruh dunia. Maka database kita itu bukanlah suatu web server atau koneksi yang tidak dikenali ataupun tidak diizinkan. Dan yang terakhir adalah Trusted IP Access. Nah, setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya. Jadi, kita dapat mengizinkan semua orang untuk mengakses server kita sebagaimana kita mengizinkan orang lain masuk ke rumah kita tanpa izin. Nah, jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web servernya saja yang dapat mengakses server database. Dan jika server database melayani jaringan internal, maka hanya alamat jaringanlah yang boleh menghubungi server. Kemudian, koneksi database. Saat ini semakin banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat, bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi. Nah, jadi jangan pernah berpikir ini hanya untuk orang malas. Jika kamu ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui WP, nah pastikanlah kamu itu memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa input itu benar dan terjamin keamanannya. Misalnya, pastikan dulu kalau kamu itu menghilangkan semua kode SQL agar tidak dapat dimasukkan oleh user. Nah, jika kamu seorang admin, yang kamu butuhkan hanyalah koneksi ODBC. Jadi pastikan itu koneksinya dapat digunakan secara unik. Jadi nggak semua orang bisa akses. Kemudian kontrol akses tabel. Nah, ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit dalam proses penerapannya. Penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit. Nah, penggunaan kontrol akses tabel ini yang paling benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Jadi, database itu harus dilindungi ya. Kenapa? Agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena gini, seandainya kalian punya sebuah data, kemudian data kalian itu nggak memiliki security atau nggak memiliki keamanan, otomatis data kalian itu akan bisa diubah, dimanipulasi. Yang mana jika data kalian itu diubah atau dimanipulasi mengakibatkan kerugian pada diri kalian sendiri atau pada perusahaan tempat kalian bekerja. Jadi database itu juga harus dijamin keamanannya. Nah, sampai sini aja pertemuan kita lanjut minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.